Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khadijah dengan NIM 2122218. Program studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Saya mahasiswa angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining, yakni mata kuliah yang dosen pengampunya yaitu Pak Rahmat Karim, SSI, MSI. Data mining, mungkin sebagian orang belum tahu apa sih data mining itu. Teman-teman pasti bertanya, apa data mining yang sebenarnya? Ya, data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data yang berukuran besar. Seperti apa ilustrasi proses data mining? Seperti yang terlihat di layar, proses data mining itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise. Pembersihan data adalah proses mengidentifikasi, memperbaiki, atau menghapus data yang tidak konsisten, tidak relevan, atau mengandung noise. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas data sehingga analisis atau pemodelan yang dilakukan nantinya menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Proses yang kedua, integrasi data atau penggabungan data dari beberapa sumber. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber atau sumber yang berbeda menjadi satu set data yang terpadu dan koherent. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang subjek atau entitas yang sedang dianalisis. Tahap yang ketiga yaitu transformasi data. Data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk dimining. Transformasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Proses yang selanjutnya, aplikasi teknik data mining. Proses ekstraksi pola dari data yang ada. Teknik data mining mencakup berbagai metode untuk mengekstraksi pola atau informasi yang bermanfaat dari data yang ada. Dan proses yang terakhir yaitu evaluasi pola yang ditemukan. Proses interpretasi pola menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi pola yang ditemukan dalam proses data mining adalah langkah penting untuk menginterpretasikan pola tersebut menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Masih ada satu ternyata yaitu presentasi pengetahuan, yaitu dengan teknik visualisasi. Presentasi pengetahuan dengan menggunakan teknik visualisasi adalah cara yang efektif untuk menyajikan hasil analisis data dengan cara yang mudah dipahami dan menarik.
Mengapa data mining itu penting? Alasannya karena yang pertama itu mengungkap pengetahuan tersembunyi. Data mining membantu dalam menemukan pola, tren, dan hubungan yang tersembunyi dalam data yang besar dan kompleks, yang mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin diidentifikasi melalui analisis manual. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data historis dan pola yang ditemukan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasi dalam berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mengoptimalkan proses bisnis. Data mining membantu dalam mengidentifikasi proses bisnis yang efisien serta memperbaiki dan mengoptimalkan operasi organisasi dengan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Apa saja sih tipe data pada data mining? Yang pertama ada data multimedia. Data multimedia ini mencakup objek-objek seperti data dalam bentuk gambar, audio, video, teks, termasuk web page dan lain-lain. Yang kedua ada data web. Aktivitas web mining bertujuan mengungkap data dalam bentuk informasi dan pola yang krusial dari internet. Data yang akan dianalisis umumnya diambil dari berbagai laman web beserta data multimedianya, termasuk foto dan gambar pada website. Tujuan dari analisis data dalam bentuk ini adalah untuk memahami konten, pengguna, unit website tertentu, ranking website, hingga pola pencarian yang dilakukan pengguna. Yang ketiga, data teks. Sebagian besar informasi yang ada dalam hidup kita hadir dalam bentuk teks, mulai dari berita harian, jurnal riset, buku, lesan surel, hingga blog. Data mining terhadap data teks dapat digunakan lebih lanjut untuk analisis sentimen, perangkuman dokumen, kategorisasi teks, hingga penyerapan informasi untuk machine learning. Dan yang terakhir itu data spatiotemporal. Data spatiotemporal adalah data yang terdiri atas keterangan ruang, space, dan waktu atau tempo. Data spatiotemporal dapat berupa informasi hasil scan dataran peta, analisis GPS, cuaca, timer, dan sebagainya. Mungkin itu saja video penjelasan tentang data mining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.